Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pembagian ruas garis pada vektor kalau di LKS itu halaman 46 sampai 49. Nah, di LKS itu kalau kalian lihat, silakan dibuka halaman 46 sampai 49. Di situ penjelasannya sedikit berbelit-belit kalau menurut saya, dan nanti akan sangat membingungkan. Nah, sekarang melalui video ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana konsep dari pembagian ruas garis pada vektor. Nah, pembagian ruas garis pada vektor itu sebenarnya ada dua konsep. Yang pertama itu ketika ada dua titik atau dua vektor ya, A sama B. Nah, kemudian ada suatu vektor P, vektor posisi A dan vektor posisi B dibagi oleh vektor posisi P yang P-nya itu berada di antara A sama B. Dan yang konsep yang kedua adalah ketika ada suatu titik atau vektor posisi A dan vektor posisi B, ada vektor posisi P yang membagi di luar A sama B tersebut. Nah, jadi ada dua konsep ini nanti. Di dalam, P-nya berada di dalam A sama B, atau P-nya berada di luar A sama B. Untuk konsep yang pertama yaitu ketika P berada di antara A sama B. Nah, di sini misalkan perbandingannya A ke P ini adalah M, lalu P ke B adalah N. Maka ketika kita bandingkan AP dibanding dengan PB itu sama dengan M dibanding dengan N. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencari P, vektor P atau titik P ya, bisa titik atau vektor P bisa diperoleh dengan cara mengalihkan silang. Jadi M ini dikalikan dengan B dikalikan silang. M dikalikan sama B, lalu N dikalikan sama A. Jadi nanti menulisnya P itu sama dengan N dikalikan sama A ditambah M dikalikan sama B per M ditambah N. Seperti itu. Ini untuk yang P-nya berada di antara A sama B. Jadi ini dikali ini ditambah ini dikali ini per ini ditambah ini. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan ketika P-nya, titik P itu membagi di luar garis AB, di luar titik AB. Nah, ketika berada di luar titik AB seperti ini P-nya membagi di luar AB, kalau ini P-nya membagi di dalam AB. Nah, kalau P-nya membagi di luar AB, maka misalnya AP ini panjangnya M, lalu PB. Nah, karena AP ini kan ke arah kanan, maka M-nya plus. Kalau PB berarti kita kembali lagi balik arah, berarti di sini min N. Seperti itu. Nah, kalau A ke B itu M, nah sekarang P ke B itu min N. Karena dia berbalik arah. Kalau tadi kan di sini P ke B itu jadi positif N. Kalau P ke B-nya balik arah, maka dia min N. Selanjutnya kita pakai perbandingan sama dengan ini. Maka AP dibanding PB sama dengan, nah AP sendiri adalah M dibanding PB adalah min N. Nah,
Lalu bagaimana kita mencari P-nya? Ketika kita mencari P, nah kalau ini tadi kan pakai perkalian silang. Kalau ini tadi kita pakai perkalian silang. Nah, kalau seperti ini bagaimana perkalian silangnya? Itu kan agak susah. Nah, sebenarnya kalau kita nggak pakai perkalian silang, kita bisa melihat dari perbandingan ini. Jadi, kalau kita lihat perbandingan ini, kalian lihat ini kan tadi N digandengkan dengan A, M digandengkan dengan B. Nah, sebenarnya kita bisa memperoleh dari perbandingan yang atas. M ini digandengkan sama B, N digandengkan dengan yang A. Jadi yang dekat digandengkan dengan yang dekat, yang jauh digandengkan dengan yang jauh. Nah, ini juga seperti itu. Kalau kita kesulitan menggunakan perkalian silang, kita bisa menggunakan yang ini. Yang dekat digandengkan dengan yang dekat, yang jauh digandengkan dengan yang jauh. Maka akan jadi seperti ini. Min N dikalikan dengan A ditambah M dikalikan dengan B per min N ditambah dengan M. Seperti itu. Ini untuk yang di luar, untuk P yang di luar. Kalau ini untuk P yang di dalam. Jadi ada dua jenis perkalian, dua jenis pembagian ruas garis pada vektor. Hanya seperti ini konsepnya. Untuk yang lain-lain di halaman 46 sampai 49 itu ada rumus lagi, yaitu untuk pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Nah, sebenarnya rumus dalam bentuk pembagian koordinat itu nanti kita hanya menggunakan ini saja sudah cukup. Jadi nggak perlu lagi kita menggunakan rumus yang di koordinat itu. Jadi rumus ini itu juga dipakai dalam menentukan ruas garis dalam bentuk yang koordinat. Oke, selanjutnya untuk contoh bisa dilihat di LKS halaman 47 yang bagian A. Nah, di situ diketahui titik A, B, C adalah vektor posisi. Jika P membagi AB dengan perbandingan 3:2 dan Q membagi BC dengan perbandingan 3:2 juga, maka tentukan vektor PQ dalam vektor A, vektor B, dan vektor C. Berarti PQ di sini adalah yang ini. Yang sedang kita cari adalah ini, vektor PQ. Sebelum kita mencari vektor PQ, maka kita harus tahu dulu. Kan kalau kita ingin mencari PQ, titik ujung dikurangi titik pangkal. Nah, kita harus tahu titik ujungnya ini berapa, Q-nya berapa, P-nya berapa. Nah, karena kita sedang mencari PQ, maka kita harus tahu P-nya dulu dan Q-nya dulu. Nah, kita lihat perbandingannya di sini. Jika P membagi AB dengan perbandingan 3:2, berarti kan AB jadi posisi vektornya adalah dari A ke B. Jadi arahnya dari sini. Jadi menuliskan 3:2, mulainya dari sini 3, di sini 2. Nah, AP di sini saya misalkan adalah MP dan PB saya misalkan NP. Gitu. Nah, sekarang untuk di sini BC. BC di sini adalah arah vektornya dari B ke C. Di sini perbandingannya 3:2. Berarti 3 itu mulainya dari sini dan 2 di sini. Di sini B ke Q di sini saya misalkan dengan MQ, dan di sini QC saya misalkan dengan NQ. Nah, selanjutnya kita menggunakan perbandingan seperti ini. Kita kalikan silang karena kita sedang mencari P sama Q. Vektor P dan Q adalah bisa dicari PQ itu adalah Q dikurangi dengan P.
Nah, Q sendiri kita bisa peroleh dari perkalian silang dari ini. Jadi kita menggunakan perkalian silang. Kalau kita mencari Q, maka perkalian silang B NQ ini dikalikan dengan NQ, C dikalikan dengan MQ. Seperti itu. Jadi di sini saya tulis B dikalikan NQ, jadi B NQ ditambah C MQ ditambah C MQ per NQ ditambah MQ, NQ ditambah MQ. Nah, ini untuk yang Q, ya. Nah, sekarang kalau untuk yang P, juga sama, kita menggunakan perkalian silang. Jadi A dikalikan dengan NP, lalu B dikalikan dengan MP. Nah, A dikalikan NP, jadi nanti saya tulis A dikali NP ditambah B dikali MP, B dikali MP per NP ditambah MP. Nah, jadi nanti tinggal dimasukkan aja ke sini. PQ sama dengan BNQ. B-nya adalah tetap B. NQ-nya adalah berapa ini tadi? NQ-nya adalah 2 ditambah C MQ. C-nya adalah C tetap, MQ-nya adalah 3 per NQ tambah MQ, maka 2 ditambah 3 dikurangi ANP, maka A NP-nya adalah 2 ditambah B MP, MP-nya adalah 3 per 2 ditambah 3. Nah, kita hitung 2B ditambah 3C per 5 dikurangi 2A plus 3B per 5. Nah, di sini karena penyebutnya sama, maka kita bisa menjadikan satu. Jadi nanti per 5 gini. Di sini 2B plus 3C dikurangi dengan 2A min 3B. Nah, kita buka kurungnya, maka menjadi 2B plus 3C min 2A. Nah, di sini maaf karena di sini plus, ini plus ya. Nah, minnya masuk, min 3B per 5 sama dengan, kita tulis mulai dari A dulu, maka nanti akan menjadi min 2A, 2B min 3B menjadi min B plus 3C per 5. Nah, ini kita bagi satu per satu, min 2A per 5, maka menjadi min 2 per 5A min 1 per 5B plus 3 per 5C. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh soal halaman 47 yang bagian B. Di situ berbunyi carilah vektor posisi P dan Q yang membagi AB di dalam dan di luar dengan perbandingan 5:3. Jadi nanti ada dua gambar. Yang pertama di dalam, yang kedua di luar. Kalau yang di dalam berarti nanti seperti ini. Misalnya di sini A dan di sini B, maka titik P adalah berada di antara AB karena di sini P itu di dalam dan Q di luar. Jadi di sini P. Nah, perbandingannya AP
dibanding PB itu 5:3. AP saya tulis MP yaitu 5 dan NP adalah 3. Selanjutnya kalau yang di luar gambarnya seperti ini. Di sini A, di sini B. Nah, titik Q membagi di luar. Jadi P ini di dalam, Q di luar. Q-nya di luar berarti dia di sini. Q. Nah, lalu perbandingannya 5:3 juga. Jadi kalau kita bandingkan seperti ini. Aki adalah 5. Aki di sini saya tulis MQ itu 5. Lalu QB, nah QB dia berbalik arah, maka di sini min NQ. Di sini min NQ, yaitu berarti min 3. Nah, selanjutnya kita masukkan ke perbandingan rumus perbandingan vektor, yaitu kalau ini dikalikan silang, yaitu kalau kita tulis AP dibanding PB, maka di sini kan MP dibanding NQ. Nah, kita kalikan silang. A kita kalikan silang dengan NP, B kita saling silangkan dengan MP. Nah, kalau ditulis kita mencari P, kita tulis NP dikali dengan A, lalu ditambah MP dikali dengan B per NP ditambah MP. Selanjutnya kita masukkan NP, kita masukkan NP-nya adalah 3, maka 3A di sini kita tulis vektor A plus NP berarti 5 kali vektor B per NP tambah MP berarti 3 ditambah 5, maka menjadi 3 vektor A plus 5 vektor B per 8. Maka ketika kita tulis vektornya boleh seperti ini, 3/8 vektor A ditambah 5/8 vektor B. Ini untuk yang di dalam. Nah, kalau yang di luar, maka seperti tadi kita tulis AQ dibanding QB itu sama dengan AQ-nya adalah MQ dibanding min NQ. Nah, seperti tadi kita kalikan yang dekat dikalikan dengan yang dekat, berarti MQ dikalikan sama B, yang jauh dikalikan dengan yang jauh. Seperti itu. Kita tulis dulu, kita mencari Q sama dengan MQ dikali dengan B ditambah min NQ dikali dengan A per MQ ditambah min NQ. Seperti itu. MQ berarti berapa MQ? 5 B nya vektor B plus ketemu min maka jadi min. A nya adalah vektor A, maka kita tulis vektor A. Min NQ nya adalah min 3, maka min 3A per 5, min ketemu plus maka min 3, maka menjadi 5 vektor B min 3 vektor A per 2. Jadi 5/2 vektor B min 3/2 vektor A. Seperti itu. Jadi kalian bisa bedakan kalau ketika di dalam bentuknya seperti ini, P-nya ada di dalam antara A sama B. Kalau di luar Q-nya, maka Q-nya berada di luarnya AP. Seperti itu ya. Untuk caranya diingat-ingat, kalau bentuknya di antara seperti ini, maka tinggal dikalikan silang aja. Tapi kalau ketika dia berada di luar, maka
gunakan ini boleh. Jadi yang dekat dikalikan dengan yang dekat, yang jauh dikalikan dengan yang jauh. Terserah nanti bentuknya B dulu atau A dulu, terserah. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat itu menggunakan rumus yang sama dengan pembagian ruas garis pada vektor tadi, yaitu ini, yang tadi. Ya, jadi tetap sama dengan cara mengalihkan silang. Kita tetap menggunakan rumus perbandingan rumus pembagian ruas garis pada vektor ini. Kalau di antara itu yang ini, kalau yang di luar pakai yang ini. Selanjutnya untuk langsung ke contoh saja pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Karena tadi rumusnya sama dengan rumus pembagian ruas garis pada vektor. Misal di sini contoh diketahui titik A 2, min 4, min 6, B-nya adalah 6,16,22, titik D terletak pada AB sehingga AD sama dengan DB, dan tentukan koordinat titik D. Maka kita harus menggambar dulu titik A sama titik B-nya. Titik A sama titik B. Lalu di antara AB itu ada D dengan AD sama dengan DB. Maka kalau sama dengan, maka artinya panjang AD sama dengan panjang BD, berarti perbandingannya 1:1. Jadi misalnya kita bandingkan AD dibanding DB, maka di sini M, di sini N. M-nya adalah perbandingannya 1, N-nya juga perbandingannya 1. Lalu kita tulis di sini perbandingannya, yaitu AD dibanding DB itu sama dengan M dibanding N. Nah, kita kalikan silang seperti tadi, seperti vektor tadi. Maka A dikalikan dengan M, N, A dikalikan dengan N, B dikalikan dengan M. Maka ketika kita mencari D, koordinat titik D, maka D tulis di sini, D sama dengan N dikali A ditambah M dikali B per N ditambah M. Nah, N-nya sendiri di sini 1 dikali A ditambah 1 dikali B per 1 ditambah 1. Berarti kalau kita cari A plus B per 2. Nah, kalau kita tulis sebenarnya menjadi setengah A ditambah setengah B. A sendiri titiknya adalah ini. Titiknya tadi 2, min 4, min 6. Maka kita masukkan ke sini. Setengah dikalikan dengan 2 min 4 sama min 6 ditambah setengah, B nya adalah 6, 16 sama 22. Nah, kita kalikan satu persatu. Setengah dikali 2 adalah 1, lalu setengah dikali min 4 min 2, 2 dikali setengah dikali min 6 min 3, ditambah setengah dikali 6 adalah 3, setengah dikali 16 adalah 8, setengah dikali 22 11. Nah, kita jumlahkan. Maka ini sama dengan 1 tambah 3 4, min 2 ditambah 8 6, min 3 ditambah 11 8. Maka koordinat titik D, kalau kita simpulkan dari sini, koordinat titik D adalah yaitu 4,6,8 gitu. Oke, masih dalam pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat, yaitu sekali lagi saya tekankan bahwa rumusnya tetap sama. Jadi pembagian ruas garis dalam bentuk vektor ataupun koordinat kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, nanti akan saya
tambahi dengan rumus baru ketika pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat dan ketika kita menentukan suatu koordinat titik berat. Itu nanti ada rumusnya sendiri. Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus ini sama sebenarnya, cuma nanti pembuktiannya akan panjang dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi nanti langsung saya kasih rumus jadinya saja untuk menentukan titik berat suatu segitiga. Jadi menentukan koordinat titik berat dalam suatu segitiga. Nah, apa itu titik berat? Nah, yang perlu kalian tahu adalah titik berat. Apa itu titik berat? Kalian perhatikan segitiga ABC. Ketika saya tarik garis berat dari A menuju CB, ini membagi dua sama besar. Nah, maka garis ini, A ke sini, ini namanya garis berat. Ini juga B ke sini, itu juga garis berat. C ke sini garis berat. Pertemuan ketiga garis berat ini dia bertemu di satu titik. Nah, titik itu namanya titik berat. Di sini saya simbolkan T. Untuk menentukan koordinat titik berat suatu segitiga, maka rumusnya seperti ini. T, koordinat titik T adalah 1/3 dari A ditambah B ditambah C. Jadi titik A ditambah titik B ditambah titik C, lalu dikalikan 1/3. Seperti itu. Ini khusus untuk yang titik berat, koordinat titik berat. Kayak gitu. Untuk yang lainnya, koordinat titik yang lain, misalnya titik di antara dari dua titik, di antara titik itu ada satu titik yang berada di antara dua titik, maka di situ menggunakan rumus yang sama dengan vektor sebelumnya. Nah, tapi kalau khusus untuk titik berat, maka kita untuk menentukan koordinat suatu titik berat menggunakan 1/3 buka kurung titik A ditambah titik B ditambah titik C, kayak gitu. Nah, kita coba mengerjakan contoh ini. Misal di suatu segitiga ABC dengan koordinatnya 2,-4,-6, B 6,16,22 dan C 10, 2 sama 10. Tentukan titik berat segitiga ABC. Ini maksudnya koordinat titik berat ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan menggunakan rumus titik berat ini. 1/3 A ditambah B ditambah C. Nah, kita kerjakan coba A, maka menggunakan T sama dengan 1/3 A ditambah B ditambah C. Nah, kita masukkan titik A adalah, kita tulis menurun biar gampang. A itu 2 min 4 sama min 6, ditambah B nya adalah 6, 16 sama 22, ditambah C nya adalah 10, 2 sama 10. Nah, maka ini kita dahulukan yang di dalam kurung, yaitu sama dengan 1/3 buka kurung 2 tambah 6 tambah 10 adalah 18, min 4 ditambah 16 ditambah 2 sama dengan 14, min 6 ditambah 22 ditambah 10 adalah 26. Nah, maka sekarang kita kalikan. Kalau ada yang seperti ini dikalikan masuk satu-satu. 1/3 dikali 18, maka hasilnya 6. 1/3 dikali 14, maka 14/3. 1/3 dikali 26, maka 26/3. Nah, jadi kesimpulannya, koordinat titik berat T itu adalah 6,14/3, 26/3. Begitu.